Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu jamaah sholat syukur rahimakumullah, bersyukur kita alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir di masjid. Yang pertama kita sholat berjamaah, yang kedua kita bisa tolak ilmi, pahalanya luar biasa insyaallah ya. Sekali lagi kita bersyukur alhamdulillah kita juga berikan kesehatan, keselamatan, sehat Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini juga cuacanya agak cerah ya, tidak gerimis, tidak hujan. Nah, ini memudahkan kita untuk menuju masjid. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hormati, Tuan Takmir Masjid Jawa Sejami As-Salamah, tokoh-tokoh masyarakat niki, Pak Timula, Pak Rahmat Saparto, Bapak ini asmane kenapa mungkin kita pagi asmane Pak Wiyatno nggih, Pak Wiyatno ning pagi niki dan Masjid At-Taqwa. Hormati, alhamdulillah pada pagi ini saya bisa hadir untuk yang kedua kalinya mengisi pengajian pada subuh ini. Tadi kalau jadwal saya melihat kultum ya, kultum itu kalau singkatannya sebenarnya kuliah 7 unit. Nah ini saya kita Pak Terima ini 70 loh kultum ya. Nah ini maksimal ya setengah jam lagi maksimal. Bapak Ibu hormati, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengingatkan pada diri saya, pada Bapak Ibu semuanya tentang pengamalan firman Allah yang saya tadi sampaikan di surat Al-Baqarah 153. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Artinya berapa Bapak Ibu ya? Selalu berisbat ini. Wahai orang-orang beriman, wasta'inu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ternyata bersama untuk minta tolong Allah itu ada dua senjata. Yang pertama senjata adalah sabar, yang kedua dengan sholat. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan tentang sabar. Apa itu sabar? Sabar ini beberapa kali menerjemahkan atau mengartikan sabar itu artinya tabah hati. Tabah hati tanpa mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan ya, dalam jangka waktu tertentu demi mencapai tujuan yang diharapkan, yang diinginkan. Jadi sabar untuk tidak mengeluh, dengan tabah hati menghadapi segala macam godaan, rintangan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah ini sabar. Terus yang kedua, menurut Muhammad Robi Muhammad Jauhari, sabar adalah bertahan diri
untuk menjalankan berbagai amal ketaatan, menjauhi larangan dan menghadapi berbagai macam ujian dengan rela dan pasrah atau tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar ini menurut Robi Muhammad Jauhari, sabar itu adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah pada Allah Ta'ala atau dengan bertawakal. Nah, dia hormati, ini makna sabar. Nah, kadang-kadang kita memang untuk mengamalkan berat ya, tapi untuk mengatakan memang mudah ya, sabar ini ya. Jadi sabar hormati, ini ada beberapa hal. Yang pertama tadi, sabar dalam melaksanakan berbagai macam amal ketaatan atau melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena dalam menjalankan perintah Allah ini berhormati, belum tentu kita itu pertama itu langsung bisa, belum tentu ya, belum tentu bisa lancar, belum tentu bisa tercapai, belum tentu bisa kita bertahan istiqomah, istilahnya begitu ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu dicontohkan bagaimana Nabi Musa itu ketika mau menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, itu Nabi Musa sudah menyatakan bahwa Nabi Khidir, saya ingin mengikuti jenengan, istilah mengikuti Anda untuk menuntut ilmu dari jenengan. Nabi Khidir saya tingkatkan, saya yakin kamu tidak akan sabar dengan saya. Muhammad, ya izinkan saya, semoga saya insya Allah termasuk orang-orang yang sabar gitu. Nah, tapi ketika mengikuti Nabi Khidir itu kan yang dilakukan aneh-aneh di luar nalar. Karena Nabi begitu berpesan, kamu boleh ikuti saya, tetapi kamu jangan menanyakan apapun yang saya lakukan sebelum saya menerangkannya kepada jenengan, kepada Anda. Jadi maksudnya begitu ya. Jadi Nabi Musa boleh mengikuti Nabi Khidir, tapi tidak boleh bertanya apapun sebelum perbuatan itu diterangkan oleh Nabi Khidir. Nah, dalam perjalanannya mengikuti itu kan pertama Nabi Khidir bertemu dengan naik perahu ya, naik perahu. Kemudian perahu itu perahu milik orang miskin, perahu untuk mencari nafkah, mencari ikan. Tahu-tahu setelah naik perahu itu Nabi Khidir melubangi, merusaknya, merusak daknya itu dirusak sehingga airnya bisa masuk, airnya tidak masuk, bisa masuk ya. Nabi Musa protes, Nabi Khidir, ini perahu satu-satunya milik nelayan ini untuk mencari nafkah, kenapa kamu lubangi? Nah itu. Terus bukankah saya sudah mengingatkan kamu tidak sabar ikut saya? Itu ya, maaf ya. Baik, ya, baik. Nanti kalau sampai 3 kali kamu bertanya, itu berarti itu akhir perpisahan dari kita. Nah kemudian terus berjalan lagi. Berikutnya Nabi Khidir itu pas dengan Nabi Musa berjalan-jalan ketemu seorang anak yang sedang bermain di halaman atau di ladang gitu ya, anak kecil gitu. Nah, tanpa tahu-tahu Nabi Khidir langsung menangkapnya dan membunuhnya. Ini kan di luar nalar gitu. Maka Nabi Musa itu protes, wahai Khidir, kenapa engkau ini melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang bersih, yang suci, yang masih kecil ini? Kenapa kamu tidak membunuhnya? Bukan ini merupakan dosa besar, betul? Nah, wahai Musa, ingat, saya sudah berkata kamu tidak akan sabar mengikuti saya, betul? Wahai Khidir, maaf, untuk sekali ini semua maafkan saya, betul? Baik, saya maafkan, tapi ingat sekali lagi kalau kamu tidak sabar, itu akhir perpisahan kita. Nah, terus berjalan lagi ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa menjumpai suatu masyarakat ya, suatu penduduk ini sudah berjalan lama, kemudian merasa haus dan lapar. Kemudian Nabi Khidir mengetuk salah satu pintu rumah untuk meminta minum atau sekedar makan karena sudah kelaparan. Ternyata penduduk itu tadi tidak ada yang memberi. Kemudian menutup lagi, tidak ada yang beri lagi. Sampai 3 kali itu menutup pintu rumah untuk hanya minta minum,
minta makan sedikit tidak ada yang beli. Nah kemudian terus berjalan lagi, kemudian di ujung desa itu Nabi Khidir menemui rumah yang hampir roboh, karena cagak itu sudah miring hampir roboh. Nabi Khidir tanpa banyak cakap istilahnya ya, itu langsung membetulkan cagak yang roboh tadi, dikokohkan, dikuatkan, dibenahi, itulah dibangun itu istilahnya, dibetulkan supaya tidak roboh. Nah, Nabi Musa berkata, "Wahai Khidir, seandainya kamu mau, itu kamu mestinya bisa minta upah atas perbuatan itu, karena tadi orang-orang itu kan tidak mau beri kita minum, tapi kenapa kamu dengan relanya, dengan cekatannya membenahi rumah yang beroboh tadi?" Ya, baiklah Nabi Musa, inilah akhir perpisahan kita. Nah, perpisahan kita karena sudah 3 kali kamu bertanya apa yang saya lakukan sebelum saya terangkan. Nah, itu intinya Pak, intinya ternyata dalam menuntut ilmu itu juga perlu kesabaran. Nah, kesabaran dalam menjalankan amal taat itu adalah menuntut ilmu. Nah, tapi tidak saya terangkan nanti takutnya ya. Untuk berikutnya hanya saya ingin menyampaikan ternyata dalam menuntut ilmu itu perlu kesabaran ya. Termasuk berarti dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang lain, termasuk puasa misalnya ya. Puasa itu kalau tidak sabar, itu ya tidak akan kuat kita menjalani puasa. Apalagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu masih agak ringan. Karena apa? Karena banyak temannya, kebanyakan banyak puasa. Tapi kalau puasa sunnah, kalau tidak diniat-niatkan betul itu biasanya berat sekali. Nah, itu perlu kesabaran. Nah, jadi menahan diri dari sebagai macam godaan sebelum tujuannya itu tercapai. Nah, itu sabar ya. Termasuk dalam mengelola masjid ini ya. Masjid ini misalnya sudah dikelola dengan baik, tempatnya dibuat bersih, dibuat wangi, tapi kok yang hadir sedikit. Nah, tulisannya begitu ya. Nah, ini perlu kesabaran. Kesabaran dalam mengelola masjid ini supaya tetap istiqomah, tetap jalan terus, bisa kedepannya bisa makmur. Nah, ini dalam jalan amal ketaatan itu perlu kesabaran sebenarnya. Kalau tidak sabar nanti mengeluh, wah tak rewangi tangi meruku tak bersih, ternyata si jamaah sidik, menaik mono aku malas. Nah itu nanti tidak sabar ya. Jadi itu bertahan diri. Nah, kemudian misalnya membiasakan diri sholat malam. Nah sholat malam ini juga kalau tidak sabar itu mungkin sekali 2 kali jalan, tapi kalau istiqomah itu ternyata berat. Nah jadi seperti ini perlu kesabaran, keteguhan hati, kesabaran hati untuk terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, ini dalam jalan perintah-perintah itu kita perlu kesabaran, karena tidak sabar tidak akan tercapai. Ya, termasuk dalam belajar Al-Quran. Ya, kok tidak bisa agar ngaji kok disalah-salahkan terus delete ya. Ini kalau nggak sabar akhirnya mutulah aku tak rasa makan. Nah sidik-sidik keliru, sidik delete ya. Nah kalau nggak sabar tidak akan bisa. Akhirnya ya bisanya segitu-gitu aja. Banyak salah, tapi kalau sabar semua lama-lama akhirnya lancar ya. Nah bahasa mati intinya dalam menjalankan perintah-perintah Allah ini adalah perlu kesabaran. Ya. Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Menjauhi larangan Allah ini juga perlu kesabaran. Ya. Apa larangan Allah itu? Ya, misalnya, maaf ya, misalnya berjudi. Berjudi itu kalau sudah mania, lalu berat kan untuk meninggalkan. Apalagi lingkungannya juga judi. Lingkungannya juga judi. Teman-temannya itu komplotannya itu luar biasa. Nek orang itu diambil, ditekok, nek orang mungkin sementara ditalangi gratis. Jadi kalau sudah mania itu untuk meninggalkan berat sekali. Maka di Islam perlu kesabaran untuk berjuang keras untuk bisa meninggalkan larangan tadi. Yang kedua misalnya berjudi, misalnya kemudian narkoba. Narkoba itu juga untuk meninggalkannya sudah luar biasa beratnya. Apalagi ada jaringan, apa ada sindikat, itu kalau sampai dia lepas itu jangan temannya ya jangan sampai dia lepas, karena menjadi konsumen utama untuk mungkin pendapatan.
Kalau dia mau sembuh, wah dikasih lagi, kasih lagi. Gitu. Ini juga perjuangannya luar biasa, melawan kemungkaran-kemungkaran yang ada dalam dirinya, sekitarnya yang sangat mungkin masif ya, merujutnya, merayunya. Ini kalau kita nggak tahan untuk betul-betul lepas itu mungkin kita akan kalah, tidak berhasil intinya begitu ya. Apalagi nanti pakai ancaman-ancaman, awas kalau kamu keluar jaringan ini, kata nyawa taruhan, wah ini luar biasa. Nah, untuk menghindari perbuatan mungkar itu, kalau lingkungannya sudah bobrok itu, maka jalan satu-satunya adalah berhijrah. Pergi dari lingkungan tadi, jangan sampai dengan teman-teman yang langsung pergi. Pokoknya saya ingin berubah, cari tempat yang lebih kondusif, yang lebih baik. Nah, kalau bisa berubah di situ bertahan bagus, tapi kalau tidak mungkin jalan satu harus pergi. Dalam satu riwayat itu ada orang yang dulu kan ahlinya membunuh orang, membunuh orang itu sampai 99. Kemudian bertanya pada orang yang dianggap alim, apakah dosa saya masih bisa diampuni? Saya ingin bertobat. Waduh, bunuh kok 991 aja dosanya sangat besar, kok sampai 9 tidak mungkin diampuni. Nah, yang ditanya langsung malah dibunuh sekalian, sehingga kita 100. Nah, setelah 100 bertanya lagi pada orang yang dianggap alim, wahai Lan, apakah saya masih bisa diterima tobatnya? Saya bertobat, saya ingin bertobat, saya dosanya sangat besar. Sudah. Apa dosa? Saya sudah membunuh 100 orang. 100 orang? Iya. Jangankan 100, membunuh 1000 saja kalau mau bertobat, Allah menerima tobat. Karena Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah benar? Iya, benar. Terus syaratnya apa? Syaratnya kamu harus pindah dari tempat tinggalmu sekarang ke tempat sana yang di sana lingkungannya lebih kondusif. Di sana orangnya alim-alim, banyak orang yang suka ngaji, suka sholat, suka ibadah. Tempatmu yang sekarang hidup itu harus kamu tinggalkan karena tidak baik. Nah, ternyata orang itu betul-betul mengikuti, ingin bertobat, maka dia berpindah dari tempat tinggalnya. Ternyata dalam perjalanannya belum sampai di lokasi itu, si fulan ini sudah meninggal. Ya. Kemudian ini mayat menjadi rebutan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Nah, kemudian rebutan itu ditanya oleh malaikat Jibril, ini harus diukur antara dia pergi dengan antara dia sampai yang dituju jauh mana. Ternyata sudah lebih dekat kepada yang dituju dan sudah lebih jauh dari meninggalkannya. Kalau begitu ini menjadi bagiannya malaikat rahmat. Luar biasa. Jadi itu untuk berhijrah atau untuk bersabar meninggalkan larangan Allah itu perlu kekuatan yang luar biasa, ya, perjuangan luar biasa. Harus kuat. Istilah tekadnya dalam diri kita harus bulat, harus keras, untuk bisa lepas dari hal-hal yang buruk. Jadi ini sabar dalam menjauhi larangan Allah, ya, termasuk hal-hal yang lain, tidak hanya judi, tidak narkoba, tidak hanya tadi membunuh, ya, tapi larangan Allah yang mungkin sering kita lakukan, ya. Nah, itu kalau kita ingin betul-betul berhijrah atau ingin meninggalkannya, maka harus perjuangan yang sungguh-sungguh luar biasa dan harus bersabar, ya, supaya kita bisa betul-betul lepas dari keburukan atau perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga seperti ini adalah kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian atau mungkin bencana, ya, yang menimpa diri kita, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya baca di 153, kemudian di selanjutnya itu adalah di 155. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, jadi Bapak mati kita ini pasti akan diuji Allah Ta'ala, diantaranya dengan rasa takut, khawatir. Takut apa? Takut miskin, takut tidak bisa tidak menafkahi anak, ini takut, khawatir. Kadang orang tidak kuat, kadang-kadang sampai rela membunuh anaknya hanya karena khawatir nggak bisa beri nafkah karena pendapatan sangat terbatas. Betul Ibu? Berita-berita ini orang yang bunuh keluarganya hanya karena khawatir tidak bisa beri makan. Kemudian keluarganya, anaknya, istrinya dibunuh. Dulu itu ada di Bandung itu justru marbot masjid. Marbot masjid digaji 2.500.000 per bulan. Itu merasa kurang dan tidak cukup merasa sampai khawatir anaknya dibunuh. Keluarganya dibunuh semua, Masya Allah. Nah ini ada khawatir, rasa ketakutan. Takut lagi misalnya dalam menghadapi misalnya pergi sendiri di rumah sendiri, tidak ada teman, itu kan takut. Kemudian kita melewati tempat-tempat yang sepi, yang angker, kadang-kadang takut. Nah, jadi rasa ketakutan itu supaya kita apa? Semakin dekat pada Allah dan minta perlindungan pada Allah dan minta tolong pada Allah. Karena itu ditumbuhkan rasa takut, rasa khawatir dalam diri kita itu supaya kita semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sendiri tadi yang takut tadi hendaknya ya berdoa paling tidak, berzikir, baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Nas itu kalau di rumah sendiri takut khawatir atau luar tempat sepi baca itu, atau dia istighfar. Nah itulah kemudian dia dekat pada Allah, menyebut Allah. Nah, itulah caranya untuk menghadapi berbagai macam rasa khawatir atau rasa takut itu ya. Kemudian ada kelaparan tadi. Mungkin kelaparan itu mungkin gagal panen, betul? Salah ini ternyata panen dia malah harganya murah, betul? Nah ini panen biayanya perawatan misalnya kayak 5 juta, panen kalau yang ini untuk misalnya juta, itu kan ya rugi, betul? Ya perawatan sekarang dengan hasilnya kita jujur salah tapi pas panen itu biasanya saat ini portfolio skor tani ini dan 1.500 paling benar itu loh ya Bu. Nah ini neng dalan dilarang, neng dalan gitu. Nah dalan ini 5.000, gue nek salah gading nanti ngolah 1.000, ini dalan. Neng petani itu, Masya Allah berapa mulai berarti rahasia itu. Khawatir karena kelaparan, karena gagal panen, karena macam-macam itu kadang-kadang kita juga diuji oleh Allah Ta'ala dengan memang sengaja diuji oleh Allah Ta'ala ya. Dengan seperti itu supaya kita tadi lebih mendekat kepada Allah, kemudian kita lebih rajin berdoa, beristighfar supaya kita lebih dekat dengan Allah SWT. Nah, maka kita diuji seperti itu nanti gagal atau tidak, atau lulus, atau dengan diuji itu dia kemudian putus asa, atau mungkin dia justru menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa, berarti dia gagal menerima ujian. Nah, gagal menerima ujian. Padahal orang itu kalau mau naik derajatnya harus melalui ujian. Mau naik kelas saja harus ujian. Mau lulus kuliah saja pakai ujian. Maka orang semakin baik itu juga ujiannya semakin tinggi. Jangan dikira orang baik itu tanpa ujian. Sahabat pernah bertanya pada Nabi, wahai Nabi, siapa di dunia ini yang ujiannya paling besar? Ujiannya paling besar adalah para nabi. Para nabi itu ujiannya paling besar dalam menghadapi hidup ini. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, semua itu ujiannya besar-besar, berat-berat, dan kalau dibandingkan dengan hidup kita masih kecil sekali. Maka kita perlu itu tadi, bersabar, karena orang itu harus menghadapi ujian-ujian seperti ini ya. Ujian hidup banyak sekali tadi ya, rasa ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu maksudnya mungkin dari keluarga kita ada yang meninggal gitu, istrinya atau anaknya atau suaminya atau saudaranya. Itu kadang orang juga bersedih, bersedihnya kadang berlarut-larut, bahkan kadang-kadang seperti dia tidak rela ditinggalkan, menjerit-jerit, nyuap-nyuap kelamin sampai tidak mau makan 3 hari 4 hari ini kesalahan ya.
Nah, sebaiknya ketika orang menghadapi itu adalah tadi dengan pasrah hati, dengan ketabahan, dengan keikhlasan menghadapi semua ujian itu, dan tetap tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang akan mengalami hal yang demikian, ya. Nah, jadi tidak ada orang yang hidupnya itu tanpa ujian, baik itu yang miskin maupun yang kaya, baik rakyat jelata maupun pejabat, itu semuanya akan menjadi ujian. Karena kekayaan juga bagian dari ujian. Apakah dia bersyukur atau dia kufur? Contoh orang yang diberi kekayaan tidak bersyukur itu ya dalam sejarah itu adalah siapa? Korun. Ketika miskin rajin ibadah, ketika kaya lupa pada masalah, kemudian diadab Allah dengan gempa, ditenggelamkan. Yang diberi kekuasaan tidak bersyukur itu ya Fir'aun, sudah menjadi raja, kekuasaan sangat besar, tapi tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Namrud, termasuk Fir'aun. Ini orang yang diuji dengan kekuasaan dan mabuk kekuasaan, lupa kepada yang memberi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan mulai utusannya. Nah, Raja Namrud diingatkan lewat Nabi Ibrahim. Fir'aun diingatkan melalui Nabi Musa, tapi semuanya tidak mau bertobat, tidak mau menyadari, tidak mau menyembah Allah SWT. Akhirnya semuanya mendapat adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu hormati, ujian yang paling besar adalah ujian para nabi. Kemudian orang-orang soleh, kedua adalah orang soleh. Kalau semakin soleh itu ujian semakin besar. Jangan dikira ujiannya kecil. Misalnya berceramah terkenal, itu diundangkan kemana-mana, tarifnya sekian. Itu ujiannya pertama adalah keikhlasan. Ketika diundang ke sana itu biasanya kemudian menentukan tarif. Nah, itu sudah tidak ikhlas. Saya mau berangkat ke sana kalau tarifnya sekian-sekian, itu sudah tidak ikhlas. Ketenaran ujian yang kedua adalah dari lawan jenis. Dikagumi oleh wanita misalnya bersegda gitu ya, dikagumi oleh wanita yang banyak, wanita itu dikagumi, sampai pengen bagaimana. Nah, ujiannya wanita, ternyata tidak kuat juga. Akhirnya gugur ketika tidak kuat itu ya. Nah, ujiannya semakin tinggi, jabatannya semakin besar, semakin soleh orang juga semakin besar ujiannya. Jadi kita harus tadi bersabar, ya, bersabar dengan cara menyadari bahwa semuanya itu dari Allah. Maka di dalam ayat ini orang yang sabar itu seperti apa menurut Al-Quran adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang bersabar itu orang yang menyadari bahwa semua yang menimpa dirinya itu dari Allah, dan semua urusan akan kembali pada Allah. Termasuk jiwa kita ini milik Allah dan kita akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita itu adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian-ujian itu yang memberi Allah. Dan Allah tahu sebenarnya kalau ya kita ini bertahan, kita ini istiqomah, kita bersabar, kita pasti mampu melewatinya. Karena Allah tidak akan berikan ujian pada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Pasti. Tapi kadang-kadang itu tadi orang tidak bersabar, kemudian dia menyimpang dari jalan kebenaran, ya. Yang ditimpa kemiskinan, tidak sabar, kemudian dia ingin segera kaya dengan cara korupsi, dengan cara cari kesugihan, dengan cara mencuri, merampok, itu ingin kaya mendadak. Nah, itu menyimpang. Maka sebetulnya yang ia terima adalah kesengsaraan dan kesengsaraan. Ingin jabatan, nyobok sana sini, setelah menjabat ternyata tidak mampu mengemban amanah, akhirnya masuk penjara macam-macam. Ya, banyak kasus macam-macam. Tidak mampu, akhirnya semakin rusak organisasinya atau pemerintahannya. Karena sebenarnya dia tidak punya kompetensi, tetapi memaksakan diri untuk naik jadi pejabat dengan cara-cara tidak benar. Nah, akhirnya justru menjadi bumerang istilahnya gitu ya. Nah, jadi berhormati, kita perlu menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan
ujian, dan semua ujian itu dari Allah Ta'ala, dan bisanya lepas ujian dengan mohon pada Allah, dengan berdoa pada Allah agar ujian tadi bisa dihilangkan atau diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hormati, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam menghadapi ujian-ujian ini, yaitu pertama dengan ikhlas, tabah hati, dan tetap tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapapun. Apa yang menimpa kita itu memang ujian dari Allah Ta'ala. Termasuk kita mungkin mungkin berjalan kemudian kesenggol kendaraan lain atau mungkin kesandung atau apapun ya, itu adalah takdir Allah. Termasuk mau bepergian terlambat mengejar pesawat kemudian tertinggal, itu sudah ujian dari Allah. Ternyata dengan terlambatnya itu justru dia selamat, karena yang terbang ke sana ternyata pesawatnya meledak misalnya atau kecelakaan, itu ujian dari Allah. Jadi kalau sesuatu menimpa diri kita, jangan pernah menyalahkan siapapun, yang kecil maupun yang besar, terimalah, dan itu adalah dari Allah. Terima saja dengan ikhlas, dengan sabar, insya Allah ada hikmahnya, ada kebaikan ya. Jadi ujian-ujian itu sekali lagi fungsinya untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hormati, mungkin sudah setengah jam ya. Nanti kalau masih ada waktu di lain kesempatan adalah ada masih, yaitu kesabaran dalam menghadapi omongan-omongan orang. Jadi kita ini kan hidup di masyarakat, bergaul dengan orang. Kadang-kadang kan kita tidak semua orang itu baik pada kita. Kadang-kadang ucapannya ada yang nyinyir, ada yang menghina, ada yang macam-macam. Itu pun kita harus bersabar, ya, harus bersabar. Ya. Karena apa? Karena itu tadi, ya, orang itu belum tentu semuanya itu senang kalau kita itu mendapat kebaikan. Dan tentu orang kalau kita susah itu mungkin tidak semua orang itu susah, tapi ada justru malah ikut senang. Karena apa? Mungkin ada pabrik-pabrik tertentu. Nah, itulah kadang-kadang kita menghadapi setiap orang itu juga harus selalu bersabar dalam bergaul supaya bisa tetap rukun, tetap bersatu. Ini juga kita perlu sabar seandainya ada yang tidak menyenangkan hati kita, ya, ucapannya, perbuatannya, dan macam-macam. Ya, baik, bersermati, mungkin sekian yang kita sampaikan. Ada salah